Oke, ketemu lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali akan membahas permasalahan keluarga. Namun kesempatan kali ini Kang Kumis akan membahas yaitu mengenai ciri fisik ya, wanita yang mudah diselingkuhi atau mudah diajak selingkuh. Nah, namun sebelumnya silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada di video Kang Kumis. Jadi Kang Kumis kembali akan membahas seputar permasalahan ciri fisik, yaitu ciri fisik wanita yang mudah diajak selingkuh. Kemudian ciri fisik apa saja yang harus atau ditengarai menjadi salah satu tanda wanita tersebut mudah melakukan perselingkuhan. Namun sebelumnya perlu saya garis bawahi bahwa hal ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, ini mendasar kepada peristiwa dari masa ke masa yang memang dianggap bisa menjadikan salah satu fakta yang mendasar kepada ciri tersebut. Itu dirangkum dalam satu buku yang disebut Primbon. Ini adalah karya orang-orang zaman dulu, yaitu karena memicu kepada beberapa kearifan lokal yang ada di bangsa ini. Ya. Lalu ciri yang pertama itu apa sih? Ciri yang pertama itu apa? Ciri fisik ya. Ciri fisik pertama ketika dilihat dari mata ya. Itu konon menggambarkan mata yang sayu seperti bangun tidur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua masih seputar mata ya. Mata yang jelalatan ketika melihat orang lain itu tidak langsung berkedip ya, atau dia berkedip hanya sekedar memberikan isyarat kepada lawan bicara yang dianggap tampan. Kemudian yang kedua adalah jidat nonong. Walaupun mungkin ini bukan satu gambaran yang pasti, tapi kembali lagi mungkin berdasarkan pengalaman orang zaman dulu. Jidat nonong ini dianggap justru sebagai orang yang gampang bosan. Ya. Kemudian wajah. Ya, wajah ini bukan wajah, bukan termasuk pipi. Nanti pipi ada tanda sendiri untuk itu ya. Wajah ya. Wajahnya kemerah-merahan. Ya. Terus konon di dalam hidungnya ini, di atas hidung ada garis-garis kecil. Ya. Ini menurut tanda tersebut diyakini bahwa wanita tersebut sesungguhnya tidak pernah mencintai suaminya secara tulus. Mohon maaf. Ya, tidak pernah mencintai secara tulus terhadap pasangannya. Nah, justru ini wanita tersebut selalu mengharapkan kehadiran orang lain di dalam hidupnya. Ya, jadi ketika dia akan merasa bahagia justru ketika hal itu dilakukan dengan orang lain yang bukan pasangannya. Kemudian yang ketiga adalah cara bicara dan tertawa. Ya. Ketika dia banyak bicara kemudian menjulurkan lidah, ini satu bukti bahwa dia memang mudah atau memberikan satu isyarat bahwa dia siap ya untuk diajak selingkuh. Apalagi ketika bicara itu sambil menjilat kedua bibirnya. Ini dianggap bahwa pada saat itu dia juga sudah siap untuk diajak selingkuh ya. Walaupun ini kebenarannya kembali lagi tidak bisa diteliti secara ilmiah, karena kembali kepada kearifan lokal yang memang sudah ada sebelum zaman modern. Karena pada waktu itu ya, mungkin ciri-ciri tersebut hanya bisa dilihat berdasarkan pengalaman dari masa ke masa. Ternyata tanda-tanda tersebut diyakini memang ada kebenaran. Kemudian dari pipi, ya dari sisi pipi, ya, ciri-ciri pipi.
Ciri-ciri pipi adalah dia memiliki pipi tembem, bahkan dia disinyalir lebih suka dengan pasangan atau pria yang jauh punya usia lebih muda. Bahkan dia juga tidak segan-segan untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, sudah menjadi satu kebiasaan. Jadi bukan hal yang malu buat dia, bukan hal yang risih buat dia, namun ini sudah seakan-akan mendarah daging ya. Hal-hal ini dia lebih suka dengan pasangan yang atau pria yang lebih mudah bosan ya. Kemudian ciri terakhir dari sisi rambut ya, dia memiliki rambut yang tebal ya, rambut yang tebal. Kemudian anak-anak rambutnya itu sampai tumbuh di dekat pelipis ya. Ini juga dianggap wanita tersebut memiliki salah satu ciri wanita yang mudah diajak berkencan ya. Kemudian ciri yang terakhir adalah hidung runcing tapi tidak tampak mancung ya. Ini juga merupakan salah satu tanda fisik ya, bahwa wanita tersebut adalah bagian wanita yang mudah diajak untuk berselingkuh. Memahami beberapa dampak yang akan terjadi, dampak secara psikologis. Lalu apa saja dampak secara psikologis? Sakit hati ya, rasa marah, rasa benci terhadap orang-orang yang dianggap mencintai Anda, tapi ternyata dia mengkhianati. Ini adalah satu dampak yang dirasakan secara psikologis ya. Ini adalah dampak dari perbuatan tersebut, bahwa tanpa Anda sadari, pasangan Anda atau orang-orang yang betul-betul mencintai Anda merasakan hal seperti itu. Tentunya kita harus yakin bahwa di antara pasangan kita, pasangan teman-teman kita, pasangan Anda semua, tidak ada yang memiliki tanda-tanda tersebut ya. Ini adalah satu bukti bahwa selama ini Anda adalah bukan pria yang asal milih, tapi tentunya pilihan Anda sudah dipertimbangkan dari segala sisi ya. Terima kasih.